Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara telah memeluk agama-agama yang berkembang, baik dari produk asli seperti animisme dan dinamisme, maupun pengaruh dari luar Hindu-Buddha. Dalam proses Islamisasi di Nusantara, penyebaran dan kebudayaan Islam tidak menghilangkan kebudayaan asli lokal dan tidak menggunakan kekuatan militer. Hal itu disebabkan karena proses Islamisasi dilakukan secara damai. Berikut akan kami jelaskan bagaimana perpaduan Islam dan budaya lokal yang ada di Nusantara. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perpaduan Islam dan budaya lokal. Nah, yang pertama yaitu dalam bidang sastra Jawa. Setelah Islam masuk ke Indonesia, sudah dipastikan Islam akan berhadapan dengan kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam, salah satunya yaitu sastra Jawa. Dalam bidang sastra Jawa, Islam memiliki keterkaitan secara imperatif moral, dengan kata lain bahwa sastra Jawa dalam perkembangannya itu mengalami perpaduan dengan nilai-nilai Islam, sehingga karya-karya sastra Jawa yang lahir dalam bentuk puisi maupun yang lainnya sudah diwarnai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Secara historis, karya-karya sastra Jawa yang lahir sebelum Islam masuk ke Indonesia itu bercorak mistis. Namun setelah masuknya pengaruh budaya Islam, karya-karya sastra Jawa kemudian lahir dengan corak yang ada nilai-nilai ajaran Islamnya. Dalam bidang wayang merupakan salah satu produk budaya yang di dalamnya terdapat unsur estetis. Selain berfungsi menjadi sebuah tontonan, wayang juga berfungsi menjadi sebuah tuntunan kehidupan masyarakat yang dimana dalam wayang terdapat nilai-nilai moral. Wayang yang tadinya hanya menjadi sebuah tradisi masyarakat lokal, kemudian diubah alur ceritanya dari cerita yang asli ini bisa disebut juga dengan manifestasi. Manifestasi sendiri merupakan salah satu cara masuk budaya Islam yang kemudian menjadi salah satu sarana dakwah yang biasanya dipakai oleh para ulama. Salah satunya Sunan Kalijaga. Kemudian ada bidang seni instrumen atau alat musik. Instrumen-instrumen yang saat ini digunakan oleh umat Islam terkhusus pada daerah Jawa seperti gong, rebana, gamelan, dan sebagainya pada zaman dahulu digunakan untuk ritual-ritual mistis yang dalam pandangan Islam hal tersebut dianggap menyimpang. Namun, seiring berjalannya waktu, unsur-unsur Islam mulai memasuki kebudayaan lokal masyarakat Indonesia, menjadikan alat-alat tersebut diubah kegunaannya sebagai media dakwah dan bahkan dianggap sebagai simbol suatu keagamaan. Bisa kita ambil contoh, rebana ini digunakan sebagai media bersolawat oleh para jamaah sholawat Indonesia. Di samping dari penciptaan ritus-ritus keagamaan, akulturasi Islam juga dapat dibuat dalam bentuk simbol-simbol kebudayaan. Contoh dari simbol ini adalah bentuk arsitektur bangunan masjid yang masih berbentuk kuno atau candi. Masjid Demak adalah contoh konkret dari upaya rekonsiliasi dan akomodasi itu. Ranggon atau atap yang berlapis pada zaman tersebut yang diambil dari konsep Meru dari masa pra-Islam Hindu-Buddha memiliki 9 susun. Dalam hal ini tentunya berbeda sekali dengan Kristen yang membuat gereja dengan arsitektur barat. Namun demikian, perpaduan Islam dan budaya lokal dalam bidang seni tidak hanya sebatas bentuk masjid atau makam, namun memiliki ruang lingkup yang lebih luas, misalnya keraton, taman sari, atau wilayah yang mencerminkan unsur-unsur budaya lokal dan unsur